Oke, jadi gini ceritanya. Kali ini gue bakal bahas satu kasus yang baru-baru aja seliweran di beranda Instagram ataupun media lain, yaitu mahasiswa yang berkuliah di Bali ditemukan meninggal di kamar kos dengan keadaan tergantung dan alat kelaminnya pecah. Mahasiswa asal Siborong-Borong, Sumatera Utara yang berkuliah di Bali ditemukan tewas di sebuah rumah indekos di kawasan Badung. Jenazah korban telah diterbangkan ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk kepentingan otopsi. Di mana kasus ini menjadi viral karena pihak dari keluarga korban tidak diperbolehkan ikut menyaksikan proses autopsi. Karena tidak dibolehkan itulah pihak korban sudah memberikan opsi lain, yaitu supaya diwakilkan oleh dokter yang ditunjuk oleh keluarga, tapi tidak diterima oleh dokter forensik yang ada di sana. Dan malah ruangan bedah tersebut dikunci rapat-rapat dan sampai dikawal penjaga. Pihak keluarga juga tidak diperbolehkan mendokumentasikan mulai pembukaan peti sampai proses autopsi. Dugaan ini diperkuat ketika ditemukannya jenazah di korban dengan kondisi alat kelamin pecah dan penuh luka lebam dan beberapa kejanggalan lainnya. Mari kita bahas sampai tuntas kasus ini. Aldi Sahilatua Nababan, umurnya baru 23 tahun. Aldi ini berasal dari Kecamatan Siborong-Borong, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Medan. Aldi merupakan anak ketiga dari 6 bersaudara. Selain itu, Aldi ini merantau dari Tapanuli dan sudah berkuliah di Bali selama 2 tahun. Harusnya dia menyelesaikan kuliahnya pada Desember tahun ini. Diketahui kampus Aldi ini adalah kampus Elizabeth International Bali. Kampus Elizabeth ini adalah kampus pariwisata dan sekolah perhotelan terbaik di Bali yang sudah mencetak ribuan lulusan terbaik di pariwisata. Di kampusnya, Aldi ini dikenal sebagai sosok yang baik, sopan, dan tidak pernah ada masalah sama sekali. Aldi ini ngekos tidak jauh dari kampusnya, sekitar 3 menit dari kampus atau kurang lebih 3 km. Di kos, Aldi ini berteman dengan anak pemilik kos. Kosnya ini berada di Nusa Dua Koi Kos, Gang Kunci, Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 23 Benua, Kuta Selatan, Bali. Nah, sedangkan di mata keluarga, Aldi ini dikenal sebagai sosok yang terbuka kepada siapapun, terutama kepada keluarganya. Ia juga tidak pernah menyembunyikan masalah, bahkan ia sangat peduli kepada kedua orang tuanya. Menurut sang kakak yang bernama Mona Lisa tadi, Aldi ini tidak pernah mempunyai masalah sama siapapun. Selama ini Mona Lisa mengatakan bahwa adiknya tidak pernah menceritakan jika ia memiliki masalah. Kalaupun ada, ia pasti cerita dengan kakaknya tersebut. Contohnya saja ketika Aldi ini belanja bulanan terlalu banyak. Ya mau tidak mau harus ia bayarkan. Dan itu pun mengganggu pikiran Aldi dan pada akhirnya Aldi ini menceritakan kepada kakaknya. Nah, dan sekarang kita akan masuk ke kronologi ditemukannya Aldi ini. Diketahui sebelum peristiwa terjadi, Aldi masih magang di salah satu hotel di Bali, di Nusa Dua. Dari bulan Juni 2022 sampai 2 Desember 2022. Seharusnya yang namanya mahasiswa setelah selesai magang, ada satu hal yang harus diselesaikan, yaitu laporan magang atau laporan akhir. Tapi Aldi pada saat itu, sebelum masa magangnya habis, Aldi sudah mengajukan cuti akademik di kampusnya. Pada tanggal 19 Desember 2022, Aldi mengirimkan formulir untuk mengajukan cuti akademik yang sudah ditandatangani oleh mahasiswa dan atas pengetahuan orang tuanya, di mana yang bertanda tangan di bawah itu adalah ayahnya Aldi. Perlu kalian ketahui di mana cuti itu minimal harusnya 2 semester atau 1 tahun. Jadi Aldi ini bisa dikatakan cuti panjang dari kampusnya. Dan setelah mengajukan cuti inilah Aldi tidak pernah terlihat sama sekali. Pada tanggal 18 November 2023, sekitar jam 8.30 pagi. Saat itu pemilik kos yang bernama Nyoman Risup Arsana berumur 43 tahun. Kosnya ini yang berada di Nusa Dua Koi, Gang Kunci, Bypass Ngurah Rai nomor 23, Kuta Selatan, Bali. Saat itu seperti layaknya pemilik kos, ya pagi-pagi berjalan berkeliling di sekitar kamar-kamar kos untuk melihat sembari menyapa-nyapa anak kos. Saat itu dia melewati salah satu kamar. Awalnya Nyoman ini merasa curiga dengan kamar nomor 10, di mana kamar ini adalah kamar yang ditempati oleh Aldi. Karena pada saat itu ia melihat lalat hijau yang berterbangan di depan pintu dan juga ada cairan merah yang mengalir dari bawah pintu. Kemudian Nyoman ini mencoba mengetuk sembari memanggil Aldi, tapi tidak ada jawaban dari dalam.
Nyoman pun mencoba membuka pintu, tapi pintunya ini terkunci. Nah, Nyoman pun merasa semakin curiga ada yang tidak beres. Awalnya hanya terlihat cairan merah yang mengalir dari bawah pintu dan belum ada bau busuk sama sekali. Kemudian Nyoman pun melaporkan ke Polsek Kuta Selatan untuk ditindaklanjuti. Tidak lama setelah itu, polisi pun tiba di lokasi. Sebelumnya, polisi sempat meminta kunci serep yang ada di pemilik kos, tapi tidak ada. Kemudian polisi pun memanggil tukang kunci untuk membukakan kamar nomor 10 itu. Tidak lama setelah itu kuncinya pun jadi dan bisa dibuka gitu ya. Sebenarnya sudah bisa dibuka, tapi ketika polisi membuka tidak bisa didorong. Dan terpaksa polisi ini sedikit memaksa. Setelah didorong, terlihatlah jenazah dari korban Aldi sudah dalam keadaan tergantung dengan tali tampar atau tali yang sering dibuat jemuran. Aldi ini tergantung di pintu dengan posisi bersandar di pintu kamar sementara kakinya menyentuh lantai. Selain itu, hidung korban juga mengeluarkan cairan merah dan kulit korban juga mengeluarkan cairan. Setelah itu polisi pun segera melakukan olah TKP tanpa basa-basi. Langsunglah polisi menanyakan beberapa saksi dan polisi mendapatkan kurang lebih sekitar 14 orang saksi yang sudah diperiksa. Salah satunya pemilik kos yaitu Ibu Nyoman. Nyoman mengatakan kepada polisi, dari awal Aldi ini ngekos, ia jarang dikunjungi atau mengajak temannya ke kos. Seperti pada umumnya ya, kalau anak-anak kampus kan biasanya kos itu buat transit atau ya buat tidur-tidur bareng teman. Tapi Aldi ini jarang. Aldi juga sering mematikan lampu, padahal Aldi ini masih berada di dalam kamar. Ibu kos Aldi juga mengatakan Aldi ini orangnya cukup pendiam dan tertutup. Selain itu, sewaktu-waktu ibu kos ini pernah menanyakan sesuatu kepada Aldi. Tapi ketika ditanya, Aldi ini tidak nyambung. Nyoman tidak mau berspekulasi lebih jauh mengenai penyebab wafatnya korban. Ia pun menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada polisi. Dan menurut kesaksian dari anak ibu kos yang merupakan teman dari korban juga, ia mengatakan Aldi sempat meminjam motor untuk belanja makanan atau belanja jajan setelah ia dikirimkan uang jajan dari keluarganya. Menurut pengakuan anak ibu kos, ia tidak mengetahui secara pasti siapa yang datang ke kamar kos korban sampai kejadian itu terjadi. Dan jam 9.00 di hari yang sama, pihak kepolisian menghubungi kakak dari korban yaitu Mona Lisa. Mona Lisa pun diberitahu kalau adiknya sudah meninggal dunia di kamar kosnya dengan keadaan yang seperti tadi. Dan untuk meyakinkan itu, Mona Lisa ini menghubungi saudaranya yang ada di Bali untuk memastikan kebenarannya. Setelah itu dia pun mendapatkan informasi yang valid dari saudaranya bahwa memang adiknya ini telah meninggal dunia. Mona Lisa pun sempat dikirimkan beberapa gambar kondisi dari jenazah korban. Menurut Mona Lisa, pihak keluarga korban sebenarnya mengajukan otopsi kepada polisi. Tapi ia menilai kalau proses otopsi di Bali cukup dipersulit. Bahkan keluarga di Bali sebenarnya mencoba membantu mencari tahu penyebab wafatnya Aldi. Namun tetap saja sulit. Ia pun mendapati informasi yang cukup rancu soal kamera CCTV di kosan apakah ada atau tidak. Selain itu, Mona Lisa juga mengatakan bahwa laptop dari Aldi ini hilang dari kamar kosnya. Di samping itu, ia merasa cukup janggal dengan struk pembelian sejumlah jajanan yang ditemukan di dalam dompet Aldi. Di dalam struk itu, terlihat Aldi berbelanja pada hari Kamis 16 November 2023 sekitar pukul 2 malam. Nah, ada sangkut pautnya dengan kesaksian dari anak ibu kos bahwa Aldi ini sempat keluar meminjam motor kepadanya. Memang pada hari Rabu itu, Mona Lisa ini mengirimkan uang jajan kepada Aldi. Nah, Aldi yang membeli jajan pada saat itu meminjam motor anak ibu kos. Yang anehnya, jajan yang sudah dibeli Aldi pada saat itu tidak tersentuh sama sekali, masih utuh. Mona Lisa merasa heran apa yang sebenarnya terjadi dari rentang waktu setelah Aldi membeli jajan sampai ditemukannya meninggal dunia. Karena proses autopsi jenazah Aldi ini cukup dipersulit, akhirnya keluarga memutuskan untuk membawa jenazah pulang ke Medan pada hari Minggu 19 November 2023 dan sampai pada hari Senin 20 November 2023. Setelah sampai, pihak keluarga meminta autopsi dilakukan di RS Bayangkara Medan. Pihak keluarga yang menyaksikan, terutama Ibu Aldi, teriak histeris. Seperti yang bisa kita lihat di dalam video ini. Wah, Tuhan, tolong kami Tuhan Yesus. Tetapi tidak bolehkan saksi menyaksikan anakku di Medan. Ah, Tuhan, tolong Tuhan. Ada apa ini sebenarnya? Adikku, kasih rahmat ya Tuhan. Anakku Tuhan. Nah, kenapa ibunya Aldi ini seperti itu? Dikarenakan sesampainya jenazah korban di RS Bayangkara,
ibunya ini tidak bisa melihat proses autopsi secara langsung. Untuk mencium ataupun menemani jenazah korban pun tidak diperbolehkan, dan bahkan pintu dari ruangan bedah dikunci rapat dan dikawal penjaga, seperti yang dikatakan Mona Lisa di postingan Instagram tadi. Nah, di postingan itu memang tertulis bahwa kondisi alat kelamin adiknya sudah pecah dan mengeluarkan cairan merah. Selain itu, engsel siku tangan bergeser. Oke, sebelumnya di sini gue perlu ngingatin ke kalian. Jadi di sini gue tuh nggak memihak siapapun, dan di sini gue mencari kebenaran. Di sini gue mencoba mengumpulkan informasi selengkap-lengkapnya dan dari berbagai sudut pandang. Dan menurut dokter forensik Rumah Sakit Umum, Profesor Dr. LG NG Ngurah Dudut Rustiadi, mohon maaf kalau salah penyebutan gelarnya. Jenazah korban saat diperiksa sudah dalam keadaan membusuk dan perubahan warna kulit hitam kehijauan dan tubuh bengkak. Setelah ditemukan wafat di kamar kosnya pada hari Sabtu. Jenazah dari Aldi ini langsung diperiksa luar. Berdasarkan pemeriksaan luar itulah diduga Aldi telah wafat beberapa hari sebelum ditemukan. Menurut Profesor Dudut, dalam istilah forensik, pemeriksaan luar merupakan pemeriksaan bagian tubuh luar setelah seseorang dinyatakan meninggal. Hal ini bertujuan untuk mengetahui wafatnya seseorang itu wajar atau tidaknya. Akan tetapi, pemeriksaan luar jenazah sangat tidak cukup untuk menentukan sebab kematian seseorang. Sehingga sangat diperlukan autopsi secara menyeluruh untuk mengetahui penyebab pasti kematiannya. Berdasarkan pemeriksaan luar itu, dokter menemukan ada luka lecet di leher Aldi seperti bekas tekanan. Menurut Profesor Dudut, luka yang dianggap janggal oleh kakak Aldi tidak ditemukan dalam pemeriksaan. Ia juga menerangkan kondisi yang terlihat dalam foto seperti yang dicurigai Mona Lisa merupakan tanda proses pembusukan. Di sisi lain, Aldi ini ternyata sudah memiliki pacar dan ia menjalani hubungan LDR dengan seorang wanita di Jakarta. Dan baru-baru ini muncul keterangan dari mantan pacar Aldi yang bernama Angelina. Ia mengaku sudah cukup lama putus dengan Aldi, tapi ia sempat mengaku mendengar curhatan dari Aldi mengenai masalah hutang piutang yang sedang ia hadapi. Tapi Angelina ini tidak tahu berapa jumlah hutang pastinya. Angelina ini mengaku terakhir berkomunikasi dengan korban pada tanggal 4 November. Nah, sebelumnya gue mohon maaf dan untuk keluarga korban turut berduka cita atas meninggalnya Aldi. Semoga keluarga diberikan kesabaran dalam menghadapi kasus ini. Nah, untuk lebih lanjutnya, sebenarnya belum ada kejelasan sama sekali. Bahkan polisi pun belum bisa menyimpulkan penyebab wafatnya Aldi ini, dikarenakan ini masih rancu. Maka dari itu, tugas kalian para netizen, ungkapkan kebenaran dari sekarang. Oke, jadi kalau ada salah kata ataupun kata yang tidak sopan atau tidak pantas, mohon dimaafkan dan terima kasih sudah menonton video ini.